bagaimana kami melihat. Betul, ini sudah masuk tahun keempat, tapi mungkin sedikit saya tarik ke belakang ya. Kalau teman-teman mungkin di sini tidak semuanya mengetahui perjalanan TikTok Awards Indonesia di RCTI. Memang saat itu 4 tahun yang lalu kami melihat perkembangan TikTok sebagai sebuah platform yang menurut kami sangat potensial pada saat digital itu sedang bertumbuh. Dan dengan adanya TikTok, platform TikTok seperti sekarang, kita bisa melihat banyak sekali orang dari usia muda sampai usia tua yang bisa melakukan banyak hal yang untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Yang saya maksud dengan diri sendiri itu apa? Misalnya hal-hal yang sebetulnya mereka suka tapi selama ini punya keterbatasan akses ataupun platform di mana mereka bisa memunculkan kebisaannya mereka atau apa yang mereka suka untuk lakukan. Contoh kayak saya sering banget tuh lebih dapat kayak dari TikTok tuh rekomendasi makan karena saya suka makan. Ya. Nah tiap orang kan akan beda-beda. Nah yang membuat TikTok ini kemudian kami dan TikTok berjalan terus bersama sampai dengan tahun keempat ini, karena kami melihat bukan hanya TikTok sebagai platform, tapi juga policy ataupun apa yang dilakukan oleh TikTok yang membuat platform ini bukan platform sembarangan. Dalam arti, saya mungkin ambil contoh ya Mas Angga. Pada saat kita kan selalu takut sama namanya berita hoax dan lain-lain. Tapi kita melihat sendiri bagaimana TikTok itu menjaga hal-hal seperti ini supaya namanya berita-berita tidak benar itu tidak menjadi poin utama. Terus kemudian pada saat memilih nominasi-nominasi ini pun ada value-value yang mereka lakukan. Kenapa dipilih si A, si B, si C, si D, dan kenapa bukan yang itu tuh yang banyak-banyak banget ya misalnya. Karena ada value yang didorong dari TikTok sendiri, bagaimana menguatkan, memunculkan para content creator yang diharapkan tentunya akan punya dampak yang lebih baik. Jadi buat kami bagaimana kami melihat TikTok saat ini, tentunya setelah 4 tahun pun kami melihat TikTok terus berbenah dan berusaha memberikan kesempatan untuk memberikan konten yang baik kepada semua content creator. Jadi tentunya kami berharap ke depan semakin besar kesempatannya untuk para content creator ataupun bagi anak muda yang kelihatannya istilahnya sekarang tuh bilangnya gabut gitu ya. Jadi instead of gabut ya, nggak jelas apa yang mau dikerjakan, try to invest something dengan melakukan sesuatu yang baik melalui platform TikTok. Itu sih dari kami. Nah, kita memang dititipkan pesan untuk Dardendor tadi dan harus benar-benar Dardendor ya Mas Angga, betul. Jadi pasti ada performance dari internasional, penyanyi internasional itu sudah pasti ada. Mau disampaikan sebetulnya bisa, tapi nanti aja ya, rahasia ya, tunggu nanti tanggal 13 ya. Tentunya di luar itu top-top artis Indonesia maupun para content creator hebat dari TikTok akan berpartisipasi. Performance lokal juga tentunya kita akan sangat berbangga. Kita ada Rhoma Irama, kita ada Ayu Ting Ting, kita ada Liodra, Juicy Lucy juga yang lagi top banget ya, Adrian Khalif dan masih banyak lagi. Ada Bernardia juga. Nah ini juga sesuatu yang saya rasa ditunggu-tunggu orang ya. Kemudian untuk pembaca nominasi, banyak nama-nama hebat yang tentunya kita siap untuk munculkan di Malam Puncak. Jadi konsep Dardendor itu tetap harus dilakukan. Jadi